semakin mirip amalan itu dengan sunnah Nabi, maka semakin tinggi nilainya. Jangan nanti berpikir makin banyak makin tinggi nilai, itu salah. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang ahsanu amala, yang paling baik, ahsan, yang paling baik amalnya, bukan yang aktsaru amala, siapa yang paling banyak, bukan. Jadi targhib itu bukan banyak amal, perbanyak, bukan. Tapi perbagus, perbaiki amal, perbagus amal, bukan banyak amal, bukan banyakkan, tapi perbagus. Untuk mengukur amal kita sudah bagus atau tidak bisa dengan perasaan. Siapa di dunia ini amalnya yang paling baik? Siapa? Rasulullah. Ahsanu amala, amal yang terbaik itu di dunia ini amalan Nabi. Maka yang kita ini tugasnya bukan membuat-buat, tapi meniru-niru. Tugasnya bukan membuat, tapi meniru. Mana payah kerajonyo, membuat atau meniru? Payahlah membuat lah. Kadang orang tagih lo membuat lo. Jale hadonan murah tinggal meniru selai. Lebih tinggi nilainya yang meniru kan. Maka tiru saja. Tentu meniru kok kemampuan dari seorang itu tidak sama. Cuman kita berusaha bagaimana meniru Nabi, dan semakin mirip dengan Nabi semakin tinggi nilainya. Di lomba dalam beramal itu Bapak Ibu yang akan kita tanamkan adalah lomba dalam beramal itu yang paling mirip dengan Nabi. Ini kata Buya Hamka. Siapa yang paling mirip jo Nabi, itu yang paling tinggi pontennya kecil beliau. Sebanyak bana amalan tadi, tapi tidak mirip jo Nabi dah. Seketik je nilainya. Tapi biarlah cik, tapi mirip. Aku 100 pontennya. Contoh kata para ulama seperti salat sunat sebelum subuh. Apa yang dibaca Nabi dalam salat sunat sebelum subuh? Qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini sunnah. Dan dijelaskan oleh para ulama, misalnya kita menghafal surat An-Naba, lalu surah An-Nazi'at, lalu kita untuk sambil mengulang hafalan niatnya, dibacalah dalam salat sunat qabliyah subuh dek lei sekolah lamo kan, lamo kamek di sekolah. Maka rakaat pertamanya An-Naba, rakaat keduanya An-Nazi'at, dengan niat sambil mengulang hafalan. Besarkah pahalanya? Besar. Mana panjang ayatnya? Panjang ayatnya yang An-Naba dan An-Nazi'at dibanding Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Banyak no, mana banyak? Banyak An-Naba jo An-Nazi'at. Tetapi ketika di ponten, dia gih ponten, tetap yang Al-Kafirun jo Al-Ikhlas nan nomor 1 nilainya 100 ponten. Kenapa?
Karena dia lebih mirip dengan Nabi. Nah, itu saja alasan kecil ulama. Kan panjang nabak pada najat, rancaklah-nya. Banyak lo ayatnya, tentu banyak lo pahalanya menurut perasaan. Tetapi yang nilai konten tetap tinggi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa? Mirip dengan Nabi. Ukurannya itu saja. Mirip je Nabi, tinggi kontennya. Tidak mirip je Nabi, kurang dari itu kontennya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti surah-surah yang kita sampaikan kemarin, dalam salat subuh agak panjang-panjang surahnya. Kemudian kalau tidak telok tagak bahasa, boleh duduk. Kan tidak dipasau tagak kadang. Memang lagu ya lutut itu keripangan lah. Duduk. Nabi pernahkah salat duduk? Pernah. Cuman kalau Nabi salat duduk jadi imam, karena beliau sakit ya, makmum wajib pula duduk. Tidak boleh lo tagak makmum dah. Walaupun sehat, karena imam duduk, makmum wajib duduk. Jadi kalau ada pak imamnya sakit nanti tidak ada nama gantian. Imam duduk salatnya, duduknya, maka seluruh makmum wajib duduk. Jadi salat duduk saja. Tapi kalau awak sebagai makmum tidak telok tagak lagi duduk. Jangan di pasuan. Tapi sunnahnya begitu. Artinya apa? Kita mencoba membiasakan, karena bahasa awak adalah membaca surat ya. Setelah Al-Fatihah adalah membaca surat. Kita latih membiasakan membaca itu, beribadah itu, usaha bagaimana mirip dengan Nabi. Mirip. Karena amalan itu nilainya ahsanu amala, yang paling baik, bukan paling banyak, paling baik. Yang paling baik adalah yang mirip dengan Nabi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.